Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan semua para praktisi maritim di Indonesia, para pemilik kapal, para operator kapal, para konsultan yang di bidang maritim, di bidang marine, para surveyor, para marine surveyor, para superintendent, para owner surveyor, dan siapapun pihak-pihak yang terkait dengan kapal, khususnya untuk kapal-kapal yang akan kita operasikan di dalam negeri. Dengan adanya undang-undang baru yang akan dibentuk oleh pemerintah, yang akan disepakati oleh DPR dan disepakati pula oleh pemerintah, jadi pihak eksekutif dan legislatif telah berupaya semaksimal mungkin untuk membuat negara dan rakyat ini bisa berbisnis dengan baik terkait dengan kapal. Kita sambut baik Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini akan membawakan iklim bisnis yang positif dari para praktisi maritim di Indonesia. Kawan-kawan semua yang terlibat aktif di dalam dunia perkapalan dan pelayaran, saat ini saya akan berbagi perihal kelas kapal. Kapal kita mau dimasukkan kelas. Kita membangun kapal baru, kemudian kapal baru itu kita akan kelaskan, atau kita membeli kapal second, dan kapal second tersebut kita kelaskan. Lalu dari proses mengkelaskan kapal itu ada satu persyaratan. Sebagai seorang praktisi maritim tentunya harus memahami apa itu yang dimaksud dengan persyaratan agar kapal kita bisa memasukin kelas. Kenapa kapal kita harus memasukin kelas? Karena kapal kita itu adalah suatu aset, suatu aset atau suatu tool yang untuk kepentingan bisnis. Aset ini untuk membawa satu muatan dari suatu pelabuhan A dengan komoditi X ini ke pelabuhan B dengan diubah oleh user atau buyer, sehingga ada proses perpindahan, ada suatu nilai tambah. Dalam proses transportasi ini ada kemungkinan terjadilah yang namanya accident. Tentunya kita tidak berharap terjadi suatu accident. Namun bila itu terjadi suatu accident, maka nobody wants to guarantee. Nobody. Penggaranti yang paling tepat untuk kapal ini adalah asuransi. Asuransi kapal. Asuransi kapal di Indonesia ada namanya asuransi milik negara, yaitu asuransi Jasindo dan asuransi swasta. Kadangkala asuransi ini melakukan suatu penjaminan yang mungkin tidak kuat kalau ditanggung sendiri, sehingga dia membuat satu bersama-sama. Namun apabila tidak kuat, jangan terpaksa. Ada satu asuransi yang terkuat di dunia, itu kita sebut dengan istilah orang kapal Lloyd Insurance. Lloyd Insurance inilah yang kadang-kadang mempersyaratkan, dan bukan kadang-kadang lagi, kadang-kadang bukan
malah mewajibkan ya suatu kapal untuk diklasifikasikan, dimasukkan ke dalam satu badan klasifikasi. Nah, badan klasifikasi ini semua ada di dunia, lebih dari 50 lembaga atau badan klasifikasi berkumpul bersama-sama. Ada namanya yang di dunia ini ya besar sebanyak 13, yang satu bermerger yaitu DNV dari Norwegia dan Jerman, yaitu Germanische Lloyd itu bermerger akhirnya menjadi 13, dan yang lain berkeinginan untuk bisa menjadi anggota kelas atau badan klasifikasi dunia yang dikenal dengan IACS, yaitu the International Association of Classification Society. Nah, kelas inilah yang dijadikan pihak ketiganya asuransi untuk bisa menjamin suatu kapal bisa dijaminkan bila mengalami satu accident. Nah, lalu di Indonesia bagaimana? Di Indonesia ada namanya Biro Klasifikasi Indonesia ya. Biro Klasifikasi Indonesia itu sudah berupaya ya mulai tahun 1998 sampai dengan sekarang sudah berupaya untuk bisa menjadi masuk di dalam International Association of Classification Society, dan sekarang dalam proses mendapatkan membership dari IACS. Dan ada kelas-kelas lain yang belum mendapatkan membership daripada IACS itu. Namun anyway, kedua-duanya bertugas yang sama, yaitu melakukan klasifikasi kapal-kapal yang ada di negaranya masing-masing. Nah, badan klasifikasi ini baik IACS maupun non-IACS ini biasanya ditunjuk oleh satu negara ya, oleh satu administration, oleh satu otoritas. Disebut recognized organization. Jadi organisasi atau lembaga yang diakui oleh pemerintah. Ketentuannya ada di dalam RUCOD atau Recognized Organization Code. Nah, apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah bagaimana kapal kita ini, baik itu bangun baru, baik itu beli lama atau second hand, atau kapal kita dimodifikasi, apapun menjadi hak kepemilikan kita, tentunya tetap harus diklasifikasikan. Nah, untuk bisa menjadi diklasifikasikan ada satu syarat ya. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang 3 syarat untuk bisa kapal kita tersebut diklasifikasikan. Kawan-kawan semua, apa itu sebenarnya 3 syarat yang harus kita pahami di dalam klasifikasi kapal, baik itu yang internasional maupun yang belum menjadi anggota IACS. Semuanya akan diatur sama. Yang pertama disebut dengan syarat prosedur ya. Yang kedua disebut syarat teknis, dan yang ketiga adalah persyaratan gambar dan dokumen. Jadi saya ulangi lagi, ada 3. Yang pertama yaitu syarat prosedur, yang kedua syarat teknis, dan yang ketiga adalah syarat dokumen dan gambar. Suatu badan klasifikasi tidak akan bisa mengetahui kapal tersebut sebelum dia mengetahui gambarnya, sebelum mengetahui dokumen-dokumennya, dan sebelum mengetahui informasi-informasi terkait dengan kapal tersebut. Nah, ini adalah suatu kelaziman di dalam prosedur untuk bisa masuk dikelaskan kapal kita di anggota di daftar di kelas kapal tersebut.
Bapak-bapak dan kawan-kawan semua praktisi maritim seluruh Indonesia, ada yang bertanya, Pak, kapal apa yang kira-kira, kapal ukuran berapa yang wajib dikelaskan? Sebenarnya suatu badan klasifikasi memberlakukan masing-masing memberlakukan, namun semua mengadopsi hal yang sama, yaitu sesuai dengan prosedur AIAX, prosedur International Association of Classification Society. Ukurannya berapa? Menurut AIAX yang disepakati oleh anggota-anggota AIAX, bahwa kapal yang ukurannya 100 GT ke atas, 100 gross tonnage ke atas, itu bisa dikelaskan ke dalam badan klasifikasi. Pertanyaannya, apakah kapal yang di bawah 100 boleh, Pak, diklasifikasikan? Boleh, karena klasifikasi kapal tersebut berdasarkan pada apa yang disebut owner request atau ship owner request, permintaan dari pemilik kapal. Suatu badan klasifikasi tidak akan melakukan action bila tidak mendapatkan surat permintaan, permohonan secara tertulis, ya, permohonan secara tertulis. Kawan-kawan semua, jenis apa? Pertanyaannya, jenis kapal apa yang akan dikelaskan? Semua jenis kapal itu bisa dikelaskan. Namun nanti ada beberapa jenis-jenis tertentu, kapal-kapal apa saja yang mungkin tidak perlu dikelaskan, ya, tidak perlu dikelaskan. Namun ini akan saya skip, ya. Saya akan berbicara dengan kapal-kapal yang akan dikelaskan. Pak, kalau kapal yang masuk di pedalaman atau inland waterway ships, apakah boleh? Boleh. Justru di daerah di Eropa itu banyak sungai-sungai besar itu yang masuk di pedalaman, kapal-kapalnya itu dikelaskan. Di lake, di Green Lake, Great Lake itu juga dikelaskan. Di mana-mana kapal yang ukurannya besar dan meskipun dia masuk di dalam in waterway ship, maka inland waterway ships itu bisa dikelaskan. Welcome, dan ini menjadikan suatu bisnis dan aktivitas yang sangat berharga bagi badan klasifikasi atau di Indonesia Biro Klasifikasi. Kawan-kawan semua, kalau kita berdiri di laut, ya, kita berdiri di laut dan kita memandang laut, di situ pasti ada dua jenis kapal. Kapal yang pertama adalah compliant ship. Ya, kapal yang pertama adalah compliant ship dan kapal yang kedua adalah non-compliant ship. Menurut kelas, kapal non-compliant ship itu kapal yang tidak dikelaskan. Ya, kapal yang tidak dikelaskan menurut orang-orang kelas. Tapi menurut orang-orang AIAX member, kapal yang non-compliant ship itu adalah kapal-kapal yang tidak dikelaskan oleh badan klasifikasi yang tidak mempunyai standar QSCS, Quality System for Classification Society. Jadi ada di AIAX itu ada memberlakukan suatu quality standard, ya, standar mutu yang diterapkan di anggota-anggota AIAX, ya. Di Indonesia BKI sudah menerapkan namanya QSCS, ya. Berikutnya yang kita perlu bahas adalah terkait dengan kapal-kapal yang
compliant. Kita tidak membahas kapal-kapal yang tidak compliant. Ya, kapal-kapal yang compliant ini adalah kapal-kapal yang memenuhi ketentuan kelas dan kelasnya tersebut mengikuti standar QSCS. Kawan-kawan semua, berkaitan dengan kapal yang compliant dan kapal non-compliant. Tentunya kapal yang compliant akan diterima oleh kelas, dan kapal yang non-compliant adalah kapal yang tidak diterima kelas. Tapi indikasi kalau kapal-kapal yang disebut dengan kapal yang non-compliant atau kapal yang tidak memenuhi ketentuan, maka kapal tersebut dikatakan sebagai kapal yang belum mendapatkan sertifikat kelas. Kapal akan dikasih sertifikat oleh kelas, biasanya kapal tersebut telah diperiksa. Ya, kapal tersebut telah diperiksa oleh surveyor, kelas. Kapal tersebut telah di-approve gambar-gambarnya. Kalau suatu kapal belum di-approve gambar-gambarnya, belum diperiksa, maka kelas tidak boleh mengeluarkan sertifikat. Jadi bagi pemilik kapal harus bersabar ya akan proses ini. Yang kedua, kapal tersebut, Pak, kami tidak mendapatkan sertifikat lama ini. Kelas bisa memberlakukan namanya interim certificate atau of class ya. Interim certificate of class. Baik PKI maupun kelas ayat akan memberlakukan hal yang sama. Dia memberikan interim. Bahasa Indonesianya disebut sementara. Kemudian sambil kapal itu diberikan laporan surveinya, laporan inspeksinya, laporan pemeriksaan dibuat. Kemudian barulah oleh kelas itu dilakukan proses, kapalnya beroperasi, tapi diproses sampai prosedur yang ada di ayat atau di kelas tersebut mendapatkan comply ya, disebut comply. Kawan-kawan semua, ada istilah yang paling penting di dalam kapal ini, yaitu istilah namanya plan appraisal ya. Kalau di ayat istilahnya plan appraisal. Dulu dikenal dengan nama plan approval. Sama approval dan appraisal. Approval itu adalah persetujuan, distempel. Appraisal itu proses penilaian. Ya, appraisal penilaian ya. Plan itu artinya gambar. Kembali lagi kepada 3 syarat yang saya tadi sebutkan di awal, bahwa syarat pertama yaitu syarat prosedur. Suatu kapal tidak akan bisa mendapatkan satu sertifikat sebelum kapal itu diajukan permohonan oleh pemilik kapal, oleh perusahaan pelayaran, oleh siapapun yang menginginkan kapal tersebut menjadi mendapatkan kelas, tentunya dengan bukti-bukti ya, tentunya seorang pemilik kapal, seorang operator, siapapun yang memberikan pengajuan permohonan, memberikan dokumen pendukung terhadap kepemilikan kapal tersebut dan menunjukkan bukti-bukti. Kemudian di dalam pemberian permohonan tersebut, pemilik kapal hendaknya melengkapi kapalnya lengkap dengan gambar-gambar, dokumen, dan informasi ya. Ingat, gambar, dokumen, dan informasi pendukung. Gambar-gambar lengkap ya. Kemudian dokumen, sertifikat kalau dia mempunyai. Kemudian pendukung, misalnya sudah dikelaskan dulu
ada laporan-laporan survei atau informasi dari negara-negara sebelumnya, ya. Kawan-kawan semua, ingat bahwa dalam prosedur memberikan sertifikat kelas ini, kelas tidak bisa melakukan seenaknya sendiri mengeluarkan sertifikat, karena sertifikat ini akan menjadi legal aspek dari proses hukum baik di negara atau proses asuransi penjaminan kapal itu, sehingga kapal tersebut harus diperiksa dulu oleh pihak surveyor, oleh pihak kelas, dan kapal tersebut juga dilakukan plan approval, dilakukan namanya appraisal atau plan appraisal atau plan approval. Kalau itu sudah dilakukan, sudah dilakukan plan approval, dilakukan survei dan dinyatakan sebagai kapal yang compliant, ya, comply, maka kelas akan mengeluarkan sertifikat. Kalau ada kapal yang gambar-gambarnya belum diperiksa dan kita sudah mengeluarkan sertifikat, pasti ada sesuatu yang ganjil. Seorang surveyor memeriksa kapal itu berdasarkan satu dokumen dalam bentuk gambar, dokumen dalam bentuk sertifikat, dokumen-dokumen pendukung, pengujian-pengujian, ya. Itu semua adalah dokumen pendukung dari seorang surveyor, sehingga kelas akan mengeluarkan sertifikat bila dilengkapi dengan data-data pendukung tadi. Yang ketiga itu apa? Suatu badan klasifikasi biasanya itu akan terkait dengan otorisasi, ya, kecuali dia tidak diotorisasi, ya, tapi otorisasi. Nah, otorisasi itu pasti akan mengeluarkan sertifikat atas konvensi yang diotorisasikan kepada kelas tersebut, ya. Maka bila kelas tersebut sudah diotorisasikan, terkait juga penerbitan sertifikat, maka kelas tersebut akan melakukan konfirmasi kepada pemerintah, dan di situ akan terdapat instruksi, akan dibalas sebuah instruksi. Nah, AYAC itu memberlakukan dalam waktu 3 hari, ya, meminta instruksi atau minta konfirmasi kepada pemerintah 3 hari. Bila itu 3 hari melewati 3 hari, maka kelas bisa mengeluarkan yang disebut dengan sementara, ya, itu sesuai AYAC, ya, AYAC prosedur PR1D itu namanya, prosedur requirement 1D. Kawan-kawan semua, ini semua tentunya di dalam praktek pelaksananya akan banyak case-case, ya. Nanti saya akan membahas case-case terkait dengan procedural requirement dari suatu kapal, ya. Misalnya kapal ini dimodifikasi, ya, kapal beli dari Jepang, kapal beli dari Cina, Korea. Nah, kemudian kelasnya kelas AYAX, NK, CCS, IRS, KR, dan bahkan ada kelas yang non AYAX, misalnya dari IS class, misalnya IS class, atau dari apa itu, Joseon Classification Society yang ada di Korea. Nah, itu ada perlakuan-perlakuan khusus. Maka nanti akan kita bahas case by case, ya. Lalu yang kedua adalah yang kita sebut dengan persyaratan teknis, ya. Persyaratan teknis ini adalah suatu persyaratan di mana kelas akan memeriksa kapal. Di sini dikatakan kapal itu akan diperiksa berdasarkan gambar, misalnya gambar bentuk kapalnya, gambar GE-nya, gambar construction profile, midship section, machinery, arrangement, ya, semuanya itu surveyor akan dibekali. Nah, sekarang alhamdulillah, kalau zaman saya dulu membawa dokumen gambar itu di tas, itu ada dokumen gambar. Lalu sekarang sudah menggunakan electronic format, ya. Sekarang sudah gampang, tinggal membuka komputer atau
membuka HP itu sudah bisa ya. Kemudian seorang surveyor dalam persyaratan teknis tentunya memeriksa gambar tersebut yang sudah mendapatkan approval ya. Gambar tidak akan bisa dijadikan sebagai acuan bila gambar tersebut belum mendapatkan approval dari suatu badan klasifikasi. Dokumen juga demikian, dokumen yang legal ya, dokumen yang sudah legal. Kemudian dokumen yang sudah mengikuti prosedur dan informasi-informasi terkait lainnya. Bagaimana persyaratan terkait dengan kelas sebelumnya? Nah, ada kelas sebelumnya itu ada namanya kelas yang ayak ya. Maksudnya kelas ayak ini ayak pun ada juga yang karena tidak diaudit akhirnya pada waktu tertentu itu dia tidak comply dengan QSCS. Nah, suatu kelas yang tidak comply dengan QSCS maka pada saat itu dia dikatakan ayak tapi tidak comply dengan QSCS. Makanya QSCS ini adalah suatu standar yang sangat penting yang dijadikan patokan oleh ayak. PKI juga demikian sudah memperlakukan, sudah di dalam quality mutu standar mutunya sudah memasukkan sesuai dengan 10 kriteria ya, 10 QSCS itu sudah memasukkan QSCS sebagai mutunya dan PKI sudah memasukkan 10 kriteria to be Ajax member. Jadi jangan khawatir, kapal-kapal bendera Indonesia bisa dikelaskan ke bendera Indonesia dikelaskan ke Biro Klasifikasi Indonesia. Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau bisa yang konon kapalnya 53.000 kapal ini kalau perlu kita masukkan saja ke Biro Klasifikasi Indonesia. Pak, itu persyaratan teknis sudah dijalankan semua, tapi masih timbul masalah. Nah, masalah-masalah tersebut kembali lagi ada namanya case by case. Namun suatu kelas itu akan memperlukan suatu kondisional ya. Kelas tidak menghalang-halangi suatu kapal untuk beroperasi layaknya omnibus law ya. Sekarang ini undang-undang cipta kerja tidak boleh menghalang-halangi suatu kegiatan operasional. Jadi kelas biasanya akan mengeluarkan conditional survey dan diberi sertifikat dengan jangka waktu yang terbatas ya biasanya itu. Ini juga berlaku kepada kapal-kapal yang dikelaskan di anggota Ajax. Demikian juga sampai dengan waktunya belum juga approval disetujui, belum juga ini belum juga mendapatkan approval kemudian pemeriksaan belum selesai, dan tentunya tidak boleh mengeluarkan sertifikat. Namun bila ini sudah semuanya, tahapan-tahapan ini semuanya dan masih ada kendala-kendala, maka biasanya juga akan dikeluarkan conditional survey ya, conditional survey. Lalu bagaimana dengan persyaratan yang ketiga, yaitu persyaratan yang terkait dengan kita sebut dengan persyaratan gambar ya. Persyaratan gambar. Kalau tadi di dalam persyaratan teknis itu lebih banyak kita bergerak di lapangan, di galangan, di pelabuhan atau di mana-mana. Dan persyaratan tersebut itu pasti kelas akan memberlakukan apa yang disebut dengan survei khusus. Survei khusus kapal memasukin kelas ya, survei kondisi kapal memasukin kelas. Dan kapal biasanya memberlakukan kapal harus naik dok ya, kelas itu. Kalau itu sesama anggota Ajax mungkin bisa dilihat track recordnya dari kelas statusnya. Namun kalau itu masuk PKI
tentunya harus nyedot. Demikian juga meskipun masuk sesama ayat, tapi kalau pada saat itu kapal kelasnya tidak komplain dengan QSCS, maka dia tetap harus nyedot. Kemudian biasanya semua kelas akan memberlakukan namanya tail shaft survey ya, atau tail shaft ya, poros kapal itu mempunyai poros, ada yang porosnya 1, ada porosnya 2, ada 3 ya, harus dicabut, diperiksa kondisi dudukannya di dalam steering tube itu diperiksa, kemudian bagaimana pasaknya, bagaimana SPI, bagaimana hubungan itu paling-paling dengan hubnya, propeller hub itu, bagaimana berkaitan dengan gearbox, bagaimana alignment, bagaimana keretakan, NDT, bagaimana misalnya diuji pakai MPI, NDT yang lain misalnya, atau menggunakan radiografi untuk menentukan apakah poros kapal tersebut mengalami keretakan atau tidak. Dan juga kelas biasanya memberlakukan namanya boiler survey atau survei bejana tekan untuk kapal-kapal yang menggunakan boiler ya. Nah, itu semuanya disebut persyaratan teknis. Lalu persyaratan dokumen gambar kemana? Ada yang ketiga disebut persyaratan gambar ya, persyaratan gambar. Persyaratan gambar ini ada, kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama kita sebut dengan gambar-gambar utama ya, gambar-gambar utama suatu kapal. Gambar-gambar utama kapal itu banyak yang kita harus sampaikan ya. Kita tidak boleh mengambil salah satu gambar itu. Makanya gambar itu adalah tulang punggungnya ya, dokumen kontrol dari suatu staf yang ada di suatu perusahaan pelayaran. Dan ini juga berlaku untuk kepentingan implementasi ISM code ya. Yang pertama kita sebut dengan gambar-gambar utama atau main plan atau main drawing atau key drawing ya, key drawing. Yang pertama dulu zaman saya sekolah ya, tingkat 1 ya, semester 2 kalau tidak salah, itu kita diminta membuat JE atau General Arrangement. Itu tujuannya agar seorang desainer kapal itu tahu bagaimana cara mengetahui posisi-posisi ruangan yang ada di kapal itu dimasukkan dalam, dan JE itu menjadi persyaratan wajib untuk dimasukkan ke dalam kelas ya, badan klasifikasi. Yang kedua, suatu kapal itu mempunyai ruangan-ruangan ya. Ruangan-ruangan, ada yang ruangan accommodation, ada ruangan kargo, ruangan tangki. Nah, tentunya ada kita sebut gambar yang disebut capacity plan. Capacity plan ini adalah bagaimana letak-letak ruangan dan tangki-tangki terutama ya. Tangki-tangki itu yang harus disampaikan kepada badan klasifikasi. Ada satu kurva, gambar-gambar kurva ya. Itu semester 1 atau semester 2 itu kita sudah membuat apa yang disebut dengan hydrostatic curve ya, kurva hydrostatik. Nanti ada sesi tersendiri bagaimana membuat hydrostatic curve dan Bongin curve itu biar bagi orang teknik perkapalan ya. Kemudian ada satu buku atau gambar dan buku itu biasanya ada namanya loading manual. Loading manual itu dijadikan sebagai gambar utama dari suatu kapal. Namun ini kadang-kadang ada kapal yang tidak dibutuhkan, tidak diperlukan loading manualnya. Ini tergantung kita mendiskusikan ya. Sebaiknya kita diskusikan terlebih dahulu dengan badan classification, staff approval, plan approval. Berikutnya ada namanya intake stability ya, intake stability dan damage stability. Ini kita
harus masukkanlah ke badan klasifikasi. Itu biasanya ada perhitungannya ya, kondisi 50%, 75%, 80, 90 pada berapa syarat, dan dia bisa menentukan berapa rating AM dan bisa dihitung stabilitasnya. Dan untuk damage stability biasanya untuk kapal penumpang yang lebih dari 12 itu hukumnya wajib ya. Namun bergeser sekarang ini hampir semua kapal itu akan diberlakukan adanya namanya damage stability. Artinya apa? Kalau ada sesuatu tangki yang bocor, maka ada namanya mitigasi untuk melakukan tindakan emergency response. Lalu ada gambar kelompok kedua, kita sebut dengan steel plan ya. Steel plan itu kapal itu kalau yang terbuat dari baja yang tentunya ada steel plan lah. Kalau kapal dari fiberglass ya nggak ada yang namanya steel plan-nya, apalagi terbuat dari HDPE atau kapal kayu ya, atau kapal ferrosemen atau kapal aluminium. Aluminium pun juga ada ya, yang dimaksud steel plan itu alloy ya, aluminium alloy. Biasanya diminta oleh kelas itu ada satu namanya gambar tengah kapal dipotong. Jadi kalau ada satu kapal kita potong tengah-tengahnya, maka kapal tersebut akan punya penampangnya itu disebut midship section. Ada juga namanya scantling plan atau construction profile ya, profil konstruksi kapalnya bagaimana. Gambar deck, ada deck 1, deck 2, deck 3, main deck ya, semuanya. Terus gambar bukaan kulit, ada lagi gambar namanya skat ya. Bukaan kulit itu lambung kapal kalau didatarkan semua itu seperti bukaan kulit, dan itu ketahuan berapa tebal platnya. Sedangkan skat juga demikian, ada berapa, setiap kapal mempunyai jumlah skat yang berbeda-beda. Kemudian rudder stock itu diminta biasanya dudukannya bagaimana, stoknya bagaimana, rudder blade-nya bagaimana stoppernya, bagaimana penyangga dengan skuadran. Nah, itu diminta oleh badan klasifikasi. Dan ada lagi kalau kapal itu mempunyai hatch cover, diminta hatch covernya, atau small hatch diminta, ya itu semuanya akan diminta oleh badan klasifikasi. Ada satu lagi yang di bagian belakang yang sangat penting sekali. Kenapa itu diminta? Karena itu bocor, yaitu namanya stern frame. Frame yang berkaitan dengan buritan kapal itu diminta ya. Karena ini bisa menentukan kebocoran di stern tube. Ada lagi yang namanya gambar-gambar kelompok ketiga disebut gambar permesinan ya. Gambar permesinan. Mesin-mesin kapal ini harus ada gambar engine room layout atau machinery arrangement. Ya, kapal itu ada mesinnya, kemudian ada beberapa letaknya kompresor, boiler, mesin bantu, pompa-pompa, MSP, engine control room, semua itu namanya machinery arrangement. Dan ada namanya tata letak poros atau kita sebut dengan shafting arrangement. Ya, ada kapal yang porosnya itu jadi satu ya, itu kita sebut single shaft ya. Ada yang kapal yang poros karena saking panjangnya ada namanya intermediate shaft. Jadi ada tengah-tengahnya, di belakangnya ada lagi. Kalau ini panjang nggak bisa diambil dari dalam ya. Ada namanya screw shaft ya, screw shaft, ada namanya truss shaft ya. Kemudian ada gambar propeller ya, gambar propeller itu harus baling-baling kapal atau propeller. Kemudian main engine ya, main engine itu terkait dengan apa kita sebut dengan
gearboxnya, clutchnya bagaimana ya, itu ada gambar-gambar. Dia dibuat oleh manufacturer dari mana ya, modelnya bagaimana, RPM-nya bagaimana. Dia kalau kapal turbin lain lagi lah, nanti kapal menggunakan turbin ya. Juga ada diagram perpipaan ya, di piping arrangement-nya kita, atau piping diagram itu kita diminta biasanya oleh badan klasifikasi, atau pills and ballast piping arrangement ya, itu untuk listrik ya, listrik yang ada di kapal itu ada namanya wiring diagram. Jadi mulai dari genset ke MSP, MSC ke seluruh user yang ada di kapal, itu consumption, electric consumption itu kita diminta. Termasuk steering gear arrangement, jadi kemudi kapal ya, itu ada namanya tata letak steering gear di kemudi, itu ada steering gear arrangement ya. Termasuk siapa yang membuat di kemudinya, manufacturer dari mana, modelnya kayak apa, itu semua akan diminta oleh badan klasifikasi. Ada satu dokumen yang mana dokumen itu penting, yaitu namanya getaran. Suatu kapal itu ada namanya engine ada gearbox, ada poros paling-paling, dan ini selalu berputar, torsional movement. Nah, dan ini bisa mengakibatkan getaran bila mereka mempunyai frekuensi natural yang bisa menyentuh kepada rigidity daripada konstruksi lambung kapal. Makanya ada namanya getaran torsional ini diminta ya. Untuk kapal-kapal yang kurang dari 2 tahun ya, kurang kapal, misalnya kita punya kapal 1 tahun 23 bulan 28 hari dimasukkan kelas, maka kita akan diminta untuk memasukkan dokumen torsional vibration itu. Kemudian gambar kopling fleksibel ya, gambar-gambar ada kopling fleksibel. Dan banyak lagi jenis-jenis kapal ya, tertentu juga harus memasukkan kapal gambar-gambar yang lain ya. Biasanya didiskusikan dengan staff surveyor atau staff approval atau surveyor. Kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, untungnya tidak ada kapal yang beroperasi di kutub ya, itu ada namanya tersendiri. Kemudian ada namanya gambar-gambar yang terkait dengan untuk alarm dan lain sebagainya. Dan itu semua harus dipenuhi oleh kita sebagai seorang pemilik kapal, operator kapal, ataupun yang akan mengkelaskan kapalnya. Demikianlah kawan-kawan semua, saya akan merangkum bahwa suatu kapal itu wajib dikelaskan karena kapal itu diasuransikan atau kapal itu atas permintaan pemilik. Nah, untuk bisa mengkelaskan harus disertifikatkan, harus ada prosedural ya. Prosedur ada 3 jenis, yaitu prosedur syarat prosedur, syarat teknis, dan syarat gambar. Ketiga-tiganya harus kita penuhi. Demikianlah sharing singkat saya yang ditujukan kepada para pemilik kapal, para operator, agar dalam memasukkan kapalnya ke badan klasifikasi bisa mempersiapkan diri dengan baik ya. Tentunya ilmu saya, pengalaman saya di klasifikasi ya, mungkin ada yang kurang ya, mungkin bisa ditambahkan bagi yang masih belum, ini bisa dijadikan satu bekal ya. Bagi yang belum memahami sama nol sama sekali, mahasiswa ya, atau siapapun yang bukan orang kapal, bisa menjadi bekal yang sangat berharga. Demikian dari saya, lebih kurangnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.